Baiklah, pertama-tama kami dari kelompok 7 melakukan diskusi melalui via Zoom untuk membahas mata kuliah biologi molekuler dan biokimia yang membahas tentang mekanisme transport aktif, pasif, dan transport makromolekul. Di sini kami meminta ChatGPT untuk mencarikan referensi jurnal internasional berindeks Scopus atau SINTA minimal 4 yang open access tentang mekanisme transport molekul secara aktif yang berkaitan dengan bidang farmasi. Dan diberikanlah beberapa opsi oleh ChatGPT. Akhirnya kami menemukan satu jurnal dari Drug Metabolism and Diffusion yang berjudul tentang regulasi transkrip transporter obat pembawa zat terlarut. Pertama-tama kami cek terlebih dahulu indeks jurnal tersebut. Ternyata setelah dicek di Skimago, jurnal tersebut terindeks Q1. Selanjutnya, kami meminta ChatGPT untuk membuatkan 8 rumusan masalah yang berkaitan dengan transport molekul secara aktif pada bidang farmasi berdasarkan jurnal tersebut. Dengan pertanyaan bagaimana dan mengapa. Dan diberikanlah beberapa opsi oleh ChatGPT dan kami membaginya satu kelompok. Dan saya memilih yang nomor 2. Mengapa perbedaan jumlah atau aktivitas transport obat bisa membuat tiap orang berbeda dalam respon obat maupun efek sampingnya? Selanjutnya, saya bertanya lagi kepada ChatGPT, apakah di jurnal tadi terdapat jawaban untuk menjawab pertanyaan mengapa perbedaan jumlah atau aktivitas transport obat bisa membuat tiap orang berbeda dalam respon obat maupun efek sampingnya? Ternyata ada, yaitu pada kalimat karena peran pentingnya dalam absorpsi, distribusi, dan eliminasi obat, perubahan aktivitas transport obat SLC ini dapat mengakibatkan perubahan farmakokinetik dan akibatnya respon obat yang berpotensi menyebabkan penurunan efektivitas terapi, resistensi obat, peningkatan kerentanan terhadap cedera jaringan akibat obat, dan penyakit yang dimediasi toksin endogen. Maksudnya, perbedaan jumlah atau aktivitas transport obat dapat memengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat di dalam tubuh. Jika aktivitas transport berubah, maka akan terjadi perbedaan farmakokinetik obat yang menyebabkan variasi pada respon terapi. Akibatnya, pada sebagian orang obat bisa menjadi kurang efektif, sedangkan pada orang lain bisa resistensi obat atau bahkan bisa meningkatkan risiko efek samping dan kerusakan jaringan. Selanjutnya, saya meminta ChatGPT untuk mencarikan jurnal lain yang berindeks fokus atau SINTA yang menjawab pertanyaan tadi untuk sebagai pembanding. Dan diberikanlah beberapa opsi oleh ChatGPT dan saya mendapatkan satu jurnal dari Personalized Medicine yang berjudul setelah diterjemahkan Pengobatan Pribadi Farmakokinetik. Selanjutnya saya cek dulu akreditas jurnal ini, ternyata jurnal ini terindeks Scopus Q2. Pada jurnal ini terdapat kalimat variabilitas antar individu disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan yang mempengaruhi farmakodinamik serta farmakokinetik. Sementara faktor farmakodinamik yang mempengaruhi respon obat tidak dikarakterisasi dengan baik, sumber variabilitas farmakokinetik telah dipelajari dan ditetapkan secara mendalam. Faktor genetik dan lingkungan seperti interaksi obat-obat, kegagalan organ, peradangan, dan penyakit bertanggung jawab atas variabilitas farmakokinetik. Jadi, kesimpulannya, perbedaan jumlah atau aktivitas transport obat dapat menyebabkan tiap orang berbeda dalam respon obat maupun efek sampingnya, karena transporter berperan penting dalam proses farmakokinetik, seperti penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat. Jika fungsi transporter berubah akibat variasi genetik atau faktor lingkungan, maka kadar obat dalam tubuh juga akan berbeda. Hal ini dapat membuat sebagian individu mengalami respon terapi yang optimal, sementara individu yang lain justru menghadapi penurunan efektivitas obat atau peningkatan risiko efek samping. Sekian dari saya, terima kasih.